Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jamaah Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang tak terhingga dengan kalimat alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Yang pertama, kita bersyukur karena ada dua hal kaum muslimin yang mengakibatkan kita hadir di dalam Masjid Al-Amanah ini, yaitu karena iman dan Islam. Dan yang ketiga adalah karena kita pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini penting? Karena kehadiran kita pada saat ini bukan karena terpaksa, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat, di mana pada saat itu kaum muslimin sahabat berbincang-bincang tentang amal apa yang kita bawa di akhirat sehingga kita bisa selamat mulai dari alam kubur sampai ke alam akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang selalu mengucapkan kalimat syukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya ditakdirkan menjadi umat Islam. Wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bersyukur pula karena saya menjadi ditakdirkan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ucapan ini kaum muslimin direspon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat syakarta azima. Wahai sahabatku, engkau telah mengucapkan kalimat yang sangat agung. Pertanyaannya,
Bukankah kedua kalimat yang disampaikan, yang diucapkan oleh sahabat tersebut ada pada diri kita? Pertama, kita ditakdirkan sebagai umat yang beragama Islam, dan yang kedua menjadi pengikutnya Rasulullah. Maka kehadiran kita anggaplah ini adalah hidayah dari Allah. Betapa banyak yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai penyaksian pemeluk agama Islam, tapi tidak hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu kaum muslimin, tarwa-arwa si cede bila masih kita. Kalau saya perhatikan tadi saya masuk dari jalan raya, kalau saya hitung-hitung itu betapa banyak rumah itu dari jalan raya ke sini, kiri kanan. Kalau mereka hadir itu saya rasa tidak muat ini masjid. Kenapa demikian? Karena dalam satu rumah minimal itu 4 orang. Belum lagi sampai ke sana. Kalau ini bisa dipertanyakan kemana mereka tarawih. Syukur-syukur kalau dia tarawih. Ini al-amanah adalah merupakan amanah dari Allah kepada masyarakat di sini supaya di ruang-ruang masih kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini perlu juga dibahas, cuman karena oleh BKIDB ditentukan setiap malam itu temanya. Tema pada malam hari ini adalah keutamaan bersedekah. Dan itu juga disampaikan kepada takmir. Sudah ada tembusan kepada takmir masjid bahwa setiap malamnya itu takmir sudah tahu tema. Dan pada malam ini seragam temanya kaum muslimin. Temanya yaitu keutamaan bersedekah. Bahkan dua sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis juga ditentukan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ditentukan oleh BKIDB. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan kaum muslimin kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti orang yang menanam satu benih, lalu benih itu berkembang, bercabang menjadi 7 tangkai, dan setiap butir itu terdapat 100 biji. Berarti kalau mau dikali berapa itu Pak? Berarti 700. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah masih menambahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi pembangunan masjid kita membutuhkan dana, maka perlu perhatian khusus. Tabalance Pak Eropa berina pengelatala lauri. Insya Allah ya pengelatala dipinrengi, insya Allah berlipat-lipat. Seperti satu butir benih yang ditanam tumbuh menjadi 7, dan setiap butirnya akan menghasilkan 100 biji, berarti 1 menjadi 700. Ini adalah tabungan akhirat. BTA, bank tabungan akhirat. Daripada BRI, kalau di BRI Pak kita itu menabung
didepositokan untuk 100 juta, umpamanya berapa yang didapat? Apakah bisa berlipat seperti ini menjadi 700, 1000 menjadi 700.000 dan seterusnya? Maka saya pasangkan ayat ini dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, kata Allah, sebagian rizki yang aku berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut menjemputmu. Ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena jangan sampai nanti begitu nyawa di tenggorokan, setelah datang malakal maut, baru kita mengucapkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, kenapa engkau tidak mengembalikan, menahan sebentar itu kematianku? Untuk apa kaum muslimin? Mereka minta pada saat itu fa asaddaqa wa akum minas solihin. Baru mau bersedekah sudah terlambat. Baru mau bersedekah karena sudah diperlihatkan itu gambaran yang akan didapat nanti di akhirat. Maka ia mengucapkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, walaupun sebentar. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Baru mau bersedekah agar termasuk golongan-golongan orang yang soleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tapaliwan ni kapang ini. Apa na tentu kagit BKDIB. Kalau tahun-tahun lalu itu 15 menit maksimal 20. Saya lihat di sini, saya lihat di HP saya itu 7 menit maksimal 10 menit. Apa mau dikata? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya tekankan jangan sampai masyarakat kita ini kok bertarawihnya di tempat lain. Apanya yang kurang kaum muslimin? Oleh Pak Imam tadi saya salut sama sekali makharijul hurufnya, termasuk hagarnya tadi khairun. Karena kata tu rekep anu Pak makarim khairun, padahal itu ha ada 3. Mantap sekali imamnya, tidak kalah dengan imam masjid yang lain. Kenapa masjid jauh-jauh? Nah biasanya itu orang mencari di sana saya mau tarawih karena imamnya mantap. Di sini tidak ada kekurangannya menurut saya. Mulai basmalahnya bismillahirrahmanirrahim. Hakalekna makalek tong. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ada imam yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah sih menurut ilmunya, tapi ya menurut kaidah ilmu tajwid itu kurang tepat. Bahkan ada beberapa masjid saya temukan itu kalau merepon pat tarawih dia nak ada anak amta, maka dia bani bawa anak amta. Nampak beri siasa ya rekan, itu karena terlalu cepat. Halo ibu, saya mau bertanya, dunia ini tempat tinggal atau tempat meninggal? Bu, tempat tinggal atau tempat meninggal? Ya tempat meninggal ada juga betulnya, tapi hakikatnya adalah bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Mana dalilnya?
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman suhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ibu masih bernyawa, kita tunggu pasti mati ki. Apalagi kalau yang dibaca tadi Pak Imam Pengopuna, itu menggambarkan betapa nanti ini kalau ini bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ditambah lagi waktuna rakaat kedua menceritakan tentang kiamat dan ditutup dengan masalah neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kalau dipahami baca imamnya tambah khusyuk. Ini sedikit masalah sedekah. Karena saya lihat ini masjid ini masih perlu bantuan. Tidak apa-apa, ini setiap subuh edarkan celengan. Ada kotak amal. Meskipun 100 rupiah yang masuk, 100.000 yang masuk, tidak apa-apa. Artinya membudayakan itu bersedekah. Dulu Masjid Nurul Ittihad, saya berikan saran, tolong Pak Ustaz diedarkan itu kalau subuh itu kotak. Alasannya kan sudah ada di dekat pintu. Saya bilang itu beda, dan ternyata beda. Alhamdulillah sekarang sebelum masuk bulan Ramadan terkadang 300.000, 3,5 dikali 1 bulan. Dan masjid itu kaum muslimin tidak cukup perkembangannya untuk bangunannya, tapi rohnya juga harus dihidupkan. Apa itu rohnya? Ya petugasnya. Masjid Nurul Ittihad itu 3 juta Pak gaji imamnya. Tukang azannya saja itu 2.500.000 plus gaji ustaznya 2.500.000. Ini penting kaum muslimin, karena Pak Imam itu adalah manusia, punya perut. Boleh nanti kita coba itu. Kalau subuh edarkan itu kotak amal, meskipun sampai 100, lama-lama insya Allah kalau sadar, apalagi ditanamkan dalam dirinya bahwa ini masjid adalah amanah dari Allah. Al-amanah eta singkeruan ya Pak aja tisa bawang bahasa nama sigi itu amanah dari Allah. Ada satu cerita Pak, ini di Sulawesi, tidak perlu saya sebut namanya. Seorang Pak Haji itu saking dia pelitnya, dia mau masuk ke kota, lalu bertanya kepada si sopir, dan pada saat itu mobil itu masih kijang kotak. Bertanya kepada si sopir, Pak sopir, ini saya mau masuk ke kota Bone, ini berapa sewanya? 2.500. Tapi ya kalau ki malah on romelo kitu dan nyameng 5 sebuh pikoi Pak Haji, maka di kondektur naik kasih Pak Haji ya biasa apa kecaranya maka maya na padangi sopirna pikoi nasa ya bos nang kisi nasa pengaji lo mes nasa tama kota Bone nasa depes ni nasa mendre purin pada sewana sepurna upadangi maka ada 2.500 ya kota tongi kemale gitu dangan 5 sebuh porenya kalian na sopir begitu jalan ketemu lubang direm itu mobil
itu dulu itu Pak kan orang lewat belakang naiknya, bukan seperti sekarang mobilnya. Sekarang kan canggih. Jadi mobil Kijang dulu itu kalau orang itu naik dari belakang, nanti di dalam itu berhadap-hadapan. Masih ada kosong satu tempat duduk, dia tidak mau duduk dengan alasan 2.500. Jadi begitu direm jatuh ini pada Pak Haji, lalu duduk di tempat itu karena jatuh. Habis itu ketemu aspal, bagus lagi jalannya. Ketemu lagi yang lobat, direm, jatuh lagi. Begitu sampai naponcini kondekturnya 2.500, maka di kondekturnya aja nanti ya tarik sopirna panah padakan ona, maka dia keluar kemaja yang suruh pajak yang suruh nering. Nah ini 2.500. Maka di sopirnya dia nasi konyol tawajan asap pengaji. Mana kena maka di kondektur nona 2.500. 2.000 memang 500 ya, tapi ya kota tongi. Tapi ini pura kena setetop pura segitu dah. Jadi saya berapa wajah pitu 1.500. Tatu kira kira tetonge tatu kita tuh tatu dah 50 jadi pitu 1.500. Ini salah satu Pak contoh. Dia itu nanti di pendiri lada leta. Halo, bagaimana Bu? Siap membangun masjidnya? Iya, karena itu ibu-ibu itu yang bendaharanya. Malah ada kapat liwangnya. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Dia tu nama agak lebih aku anu deceng. Saya minta sekali lagi semoga taruh simak para jamaah masjid kita. Perkembangan masjid itu tidak cukup dengan pembangunan, tapi perkembangan masjid itu termasuk dikembangkan oleh banyaknya jamaah. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon